Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi bertemu dalam rangka membicarakan materi tentang langkah-langkah penelitian geografi, di mana pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kedua dalam materi ini. Anak sekalian, sebelum kita memasuki materi inti daripada pertemuan kedua ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi ini, ya, tujuan pembelajarannya adalah menemukan permasalahan geografi dan menyajikan dalam bentuk paper sesuai dengan metode analisis geografi dan unsur penelitian geografi. Anak sekalian, kita masuk kepada bagaimana cara kita mengamati fenomena geosfer. Fenomena geosfer adalah kejadian-kejadian alam yang menyangkut litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Litosfer itu adalah yaitu tentang lapisan kulit bumi. Antroposfer yaitu berkaitan dengan masalah lapisan udara. Biosfer itu berkaitan dengan masalah makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Sedangkan antroposfer berkaitan dengan masalah manusia atau penduduk, baik itu dia bertambah, berkurang, ataupun berpindah. Dan yang terakhir adalah hidrosfer. Hidrosfer ini kita membicarakan tentang air, baik air yang ada di darat maupun air yang ada di laut. Oke, kita lanjut. Di sini sudah diselangkan kembali, ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti bumi. Litosfer, lapisan bumi yang paling luar atau kerak bumi. Hidrosfer, lapisan air di permukaan bumi. Biosfer, lapisan yang memungkinkan terjadinya proses biotik, baik flora maupun fauna. Dan antroposfer adalah lapisan di mana manusia itu tinggal. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu pertama ada namanya observasi. Kemudian ada wawancara. Kemudian ada angket. Ada studi kepustakaan. Dan ada studi dokumentasi. Observasi yaitu ada dalam pengumpulan atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Itu observasi. Ya, Bapak ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan observasi? Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pada observasi ini ada observasi langsung dan ada observasi tidak langsung. Observasi langsung dilakukan oleh observer secara langsung terhadap objek di tempat kejadian. Sedangkan observasi tidak langsung, pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti. Oke, kita lanjut dengan metode wawancara. Metode wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan tatap muka ataupun menggunakan alat-alat komunikasi. Ya, ada wawancara ini ada dua, ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu materi ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Kalau wawancara yang tidak struktur, pertanyaannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, kita lanjut. Angket. Apa itu angket? Usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
Nah, dalam angket ini ada 3. Ada angket tertutup, ada angket terbuka, dan ada angket semi terbuka. Contoh angket tertutup, ya, angket yang disajikan dalam bentuk di mana responden hanya memberikan tanda cintrang pada kolom yang disesuaikan. Contoh, pernahkah Anda memperoleh penataran yang menunjang tugas Anda? Jawabannya pernah atau tidak. Pernah. Itu tinggal dicintrang saja, yang A atau yang B. Sedangkan angket terbuka, contoh angket atau kuesioner atau model terbuka, yaitu laporan-laporan apa saja yang telah saudara terima selama ini, dan apakah laporan-laporan ini berguna atau tidak. Nah, langsung dituliskan. Ada yang semi terbuka, ya, itu yang contoh seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang keempat, studi kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan data dari informasi dari berbagai sumber. Sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan. Yang kelima, studi dokumenter. Pengumpulan data yang menggunakan sumber dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya dari sumber foto, koran, dan majalah. Oke anak-anak sekalian, demikianlah materi kita tentang penelitian geografi dalam yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kamu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.